Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fika Rahayu dengan NPM A1A024038. Saya dari kelas 2B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tes kelas. Nah, jadi, tes kelas ini merupakan suatu pendekatan yang menekankan pada aspek luar pembelajar. Tetapi pada kenyataannya, di lapangan menunjukkan bahwa penguasaan bahasa ini tidak hanya dipengaruhi oleh aspek luar pembelajar saja, tetapi juga dipengaruhi dari dalam diri pembelajar, seperti aspek sikap, motivasi, dan juga bakat, yang mana hal ini telah disampaikan oleh Raffiuddin pada tahun 1989. Nah, dengan adanya ketidakpuasan terhadap teknik yang digunakan dalam pembelajaran penguasaan bahasa ini, maka para ahli berusaha untuk mencari dan menyusun teknik yang dianggap sesuai, yaitu yang mana mereka telah menemukan model pendekatan pragmatik, yang mana model pendekatan ini seringkali dikaitkan atau diidentikan dengan pendekatan komunikatif, yang mana juga telah disampaikan oleh Himes pada tahun 1996. Ia merupakan seorang tokoh yang terkenal dalam bidang sosiolinguistik yang menyatakan bahwa kemampuan berbahasa itu tidak bisa lepas dari latar belakang atau dalam konteks yang melatar belakangi pemakaian bahasa. Nah, kemudian ada tes clause sebagai pragmatik. Nah, jadi Wilson Tyler ini merupakan orang pertama yang memperkenalkan istilah clause. Nah, awalnya semua orang itu menyatakan bahwa tulisan clause yaitu CLOZE itu dinyatakan salah, yang mana seharusnya huruf Z itu digantikan dengan huruf S. Namun, menurut Wilson Tyler sendiri itu bukanlah kesalahan, tetapi memang disengaja, yang mana menurutnya istilah kelas ini digunakan karena sangat identik dengan konsep cluster dalam psikologi. Nah, yaitu proses persepsi visual terhadap suatu pola yang tidak lengkap. Nah, selain itu terdapat juga beberapa macam clause. Yang pertama itu ada variable ratio method, yang mana itu adalah suatu teknik yang dirancang atau digunakan untuk menghilangkan beberapa jenis-jenis atau kata-kata tertentu seperti kata sifat, kata benda, kata kerja, dan juga beberapa gabungan jenis kata. Nah, yang kedua itu ada fixed ratio method, yaitu suatu teknik juga yang dirancang untuk menghilangkan beberapa kata atau jenis kata tetapi dengan menggunakan kelipatan. Misalnya, kelipatan tertentu. Kelipatan dikurang dengan N kemudian dikalikan dengan K. Nah, kemudian tes clause juga memiliki beberapa fungsi atau memiliki beberapa kegunaan. Yang pertama itu untuk menilai tingkat keterbacaan dan digunakan untuk menilai seberapa sulit teks tersebut. Yang kedua, untuk menilai tingkat kelancaran keterbacaan, untuk menilai kemampuan membaca, dan juga digunakan untuk menilai kendala-kendala yang terdapat di dalam teks. Nah, baiklah, selanjutnya ada penyusunan tes clause. Nah, yang pertama, materi yang dipilih itu harus disesuaikan dengan tujuannya. Apakah tujuannya itu digunakan untuk mengambil nilai kelancaran dalam berbahasa atau digunakan untuk menilai tingkat keterbacaan suatu teks atau suatu buku. Yang kedua, jika text clause digunakan untuk mengukur kemampuan berbahasa, maka penghilangan secara sistematis terhadap kata-kata tertentu dengan menggunakan kelipatan itu sudah dianggap tepat. Nah, kemudian ada prosedur penyekoran dalam text clause. Yang pertama itu ada exact word method, yang mana ini merupakan suatu teknik penyekoran yang didasarkan pada kunci jawaban. Teknik ini dianggap tepat apabila digunakan untuk menilai aspek-aspek kemampuan dalam berbahasa. Nah, yang kedua itu ada conceptual appropriateness, merupakan teknik penyekoran yang didasarkan pada tepat tidaknya jawaban testi terhadap konsep kontekstual, yang mana hal ini dilakukan untuk memudahkan pelaksanaan penyekoran. Kemudian ada reliabilitas tes. Nah, yang pertama itu ada asumsi dasar. Nah, jadi
Prosedur clause ini dianggap sangat efisiensi dan juga sangat valid untuk mengukur kemampuan berbahasa, yang mana hal ini telah disampaikan oleh Klein Bray pada tahun 1989, yang mana sebenarnya berkembangnya pandangan seperti ini itu dapat dilacak berdasarkan teori yang melandasi test clause itu sendiri. Namun, akhir-akhir ini seringkali terdapat asumsi-asumsi bahwa yang menyatakan tentang bukti-bukti empiris, seperti yang dinyatakan oleh Alderson pada tahun 1983, yang menunjukkan bahwa penghilangan kelipatan terhadap beberapa kata itu dapat mempengaruhi performansi testi yang dihasilkan dari test clause. Selanjutnya ada penentuan reliabilitas tes. Secara umum, penentuan reliabilitas ini dapat menggunakan metode ulang, bentuk setara, dan juga konsistensi internal. Hal ini menurut Head dan juga Farhandi pada tahun 1981. Tetapi ada beberapa asumsi dasar yang harus dipenuhi jika menggunakan metode ulang dan juga metode tes, yaitu kemampuan yang diukur itu harus bersifat stabil, serta tidak ada pengaruh praktek dan juga pengaruh daya ingatan. Kemudian ada penentuan validitas test clause, yang mana kepercayaan tentang mitos bahwa test clause ini secara otomatis valid itu belum sepenuhnya berakhir. Hal ini dibuktikan karena masih ada beberapa ahli atau beberapa peneliti yang mampu menunjukkan reliabilitas test clause yang digunakannya. Nah, ada beberapa isu yang berkaitan dengan masalah fasilitas test score. Di antaranya ada Johansson pada tahun 1981 yang menamakan penelitiannya itu adalah objektivitas, yang dimaksudkan adalah untuk memperoleh prosedur yang objektif dan hasilnya itu dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi hal ini tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat menyokong mitos bahwa prosedur clause ini secara otomatis sudah memenuhi syarat validasi. Nah, ada pula menurut Euler pada tahun 1979, yang mana ia menyatakan bahwa test clause adalah suatu teks pragmatif yang sangat berguna untuk mengukur keterbacaan berbahasa yang bersifat global. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.